Baiklah teman-teman, kita akan mulai mencoba menjawab paradoks ASCII. Jadi dalam ASCII itu kan kita tahu bahwa 72, 73, dan 33 dipetakan sebagai high. 72H, 73I, dan 33 adalah tanda seru. Yang jadi pertanyaan, bagaimana ketika kita menginginkan 72, 73, 33 ini menjadi angka yang sebenarnya? Angka yang sebenarnya dalam arti kata ketika kita ingin membutuhkan 72 ditambah 73 atau ditambah 733 untuk operasi matematika. Sedangkan di ASCII itu sudah dipetakan sebagai H, I, dan tanda seru. Bagaimana solusinya? Nah, ini terlihat di tabel ASCII bahwa 72 itu adalah H, 73 itu adalah I, dan 33 itu adalah tanda seru. Nanti teman-teman bisa download tabel ASCII ini, akan saya berikan di link deskripsi supaya teman-teman bisa tahu seluruh karakter yang bisa dikodekan menjadi nilai antara 0 dan 1 dalam ASCII, dan nanti akan terlihat di ASCII bahwa karakter 7 itu memiliki kode ASCII 55. Jadi kalau kita menginginkan angka 7, itu di ASCII-nya itu ada pada posisi 55, dan karakter 2 ada dalam posisi 50, karakter 3 ada dalam posisi 51. Jadi kalau kita menuliskan 72 di layar, itu di belakang layar adalah 55 dan 50. Kalau kita menuliskan 73 di layar, maka di belakang layar adalah 55 dan 51. Nah, kalau kita ingin memunculkan 33 di belakang layar, itu adalah 51 dan 51. Yang tentunya ketika kita menginginkan penggunaan dalam operasi matematika, tidak mungkin 7 dan 2, 55 dan 50 gitu kan. 7 dan 3, 55 dan 51. Kemudian kita jumlahkan nggak mungkin karena bukan 72, itu gabungan 7 dan 2. Solusinya adalah kita harus memahami tipe data. Jadi kapan data ini direpresentasikan sebagai nilai numerik atau sebagai karakter. Ada beberapa pendekatan untuk memastikan bahwa angka bisa diproses secara matematis, yaitu dengan mendeklarasikan kepada komputer. Sebagaimana saya telah beritahukan teman-teman di materi sebelumnya bahwa komputer ini sangat bodoh. Oleh sebab itu, ketika kita mau memberitahukan sesuatu kepada komputer, itu harus dideklarasikan terlebih dahulu agar komputernya menjadi tahu. Nah, pendekatan pertama adalah parsing. Jadi ketika kita memiliki input dalam bentuk teks atau string, maka kita bisa mengkonversinya menjadi tipe data numerik, menjadi integer atau float. Nah, sebagai contoh dalam bahasa programan, kita bisa menggunakan sebuah fungsi. Ini contohnya dalam Python. Ada sebuah fungsi yaitu int dalam tanda kurung, nah kita sebutkan angkanya, atau float dalam tanda kurung kita sebutkan angkanya. Nah, kita bikin semacam kamar atau penyimpanan. Kita buat misalkan angka 1, ini dinamakan variabel atau penyimpanan. Kemudian dalam penyimpanan itu kita assign, kita masukkan fungsi tadi yaitu int 72. Berarti menyatakan bahwa 72 ini adalah angka yang memiliki tipe data integer, kemudian dimasukkan ke kamar ini, ke angka 1 ini. Selanjutnya int 73, angka 73 dengan tipe data integer dimasukkan ke angka 2. Hasilnya angka 1 ditambah angka 2 akan menjadi penambahan 72 ditambah 73, tidak lagi H dan I, karena kita sudah mendeklarasikan ke komputer dengan pendekatan parsing. Nah, pendekatan yang kedua adalah yaitu penggunaan variabel numerik. Kita bisa langsung menyimpan angka sebagai variabel numerik, bukan lagi sebagai karakter atau string. Nah, hal ini akan memastikan bahwa setiap operasi matematika akan menggunakan nilai numerik yang benar. Bisa aja langsung angka 1 sama dengan 72, angka 2 sama dengan 73. Jadi kita assign, kita masukkan 72 ini ke angka 1, 73 ini ke angka 2, ke kamar-kamar ini. Nah, hasilnya kamar 1 tambah kamar 2, 72 tambah 73 adalah 145. Nah, dengan memahami konteks representasi data ini, maka kita dapat memilih cara yang tepat untuk menyimpan dan memproses informasi, baik itu dengan
tadi cara parsing atau variabel numerik, tetapi yang jelas kita mendeklarasikan ke komputer tipe datanya apa, string atau numerik. Nah, dengan demikian maka tidak akan terjadi ambiguitas atau ketidakjelasan. Jadi ASCII dan format lainnya ini sudah kita pisahkan tipe datanya apa untuk memisahkan antara konteks teks dengan angka sesuai nanti kebutuhan teman-teman. Nah, sampai sejauh ini kita sudah mengenal representasi, yaitu angka 72, 73, dan 33 akan dibaca berbeda dalam konteks yang berbeda. Contohnya pada aplikasi pengolah kata atau email atau contohnya MS Word itu kan ada extension tuh .doc atau .docx. Maka dengan adanya extension ini angka 72, 73, dan 33 akan dibaca high, tanda seru. Namun dalam aplikasi yang berbeda, extension yang berbeda, misalkan di Excel, .xls, 72, 73, dan 33 akan dibaca sebagai angka desimal, bukan lagi karakter high, tanda seru. Demikian pula ketika di aplikasi Photoshop .psd, maka angka tersebut tidak lagi dibaca sebagai high, sebagai 72, 73, dan 33, melainkan akan dibaca sebagai kode warna RGB, red, green, dan blue. Nah, sampai sejauh ini kita sudah memahami bahwa angka, huruf, dan beberapa karakter simbol sudah terwakili dengan ASCII. Tapi bagaimana jika kita menginginkan karakter lain, karakter yang lebih kompleks, misalkan emoji, atau karakter-karakter tulisan-tulisan seperti bahasa Rusia, bahasa Mandarin, atau bahasa Arab, yang semuanya harus kita munculkan hanya dalam satu klik. Apakah mungkin hal itu terwakili dengan ASCII? Nih, seperti misalkan emoji ini kan seperti font ya. Hanya dalam satu klik kita bisa memunculkan salah satu emoji di sini. Atau ini aksen-aksen seperti ini. Belum lagi nanti huruf Mandarin, huruf Arab. Kira-kira solusi intuitifnya apa? Solusi untuk mengatasi kelemahan dari ASCII adalah apa yang kita sebut dengan Unicode. Unicode itu sama dengan ASCII, pada dasarnya hanyalah pemetaan angka ke huruf. Tetapi Unicode ini pemetaannya lebih luas lagi dari ASCII. Sebab pada awal diciptakannya atau dipetakannya Unicode ini ada konsorsium, yaitu sekelompok orang dari semua latar belakang yang berbeda, berbagai macam perusahaan, berbagai negara dan budaya yang berbeda. Mereka memiliki misi sebagai sebuah organisasi ingin mendokumentasikan secara digital semua bentuk bahasa manusia, dan mereka ingin memastikan bahwa demografi dengan bahasa yang kurang dikenal sekalipun bisa dilestarikan secara digital hanya dengan menggunakan pemetaan dari 0 dan 1 ini. Itu tujuan dan misi daripada Unicode. Nah, kalau ASCII tadi kan maksimalnya hanya 8 bit, itu pun extended ASCII, bukan ASCII yang original. Nah, extended ASCII ini bisa memetakan hingga 256 karakter. Adapun Unicode itu bisa merepresentasikan karakter yang lebih banyak karena memiliki 32 bit. Yang 8 bit aja sudah bisa merepresentasikan 556 karakter ya, apalagi yang 32 bit. Nah, contoh biner 32 bit seperti ini. Nah, ini sebanyak 32 bit, hitung aja sama teman-teman. Nah, kalau misalkan biner ini kita terjemahkan ke dalam desimal sebagaimana di kuis di materi sebelumnya, masih ringan ya kalau 8 bit. Nah, kalau sudah 32 bit, angka yang sepanjang ini ternyata dalam desimalnya adalah 4.991.106. Dan ini merepresentasikan emoji seperti ini. Jadi yang dimunculkan ke layar emoji seperti ini, di belakang layarnya adalah desimal, dan bahasa di belakangnya lagi adalah biner seperti ini. Nah, sampai sejauh ini teman-teman saya anggap sudah mulai paham ya.
Hanya dengan bermodalkan 0 dan 1, komputer sudah bisa menerjemahkan banyak hal. Dan semua itu ternyata ada pemetaan dan kesepakatannya. Sebagai contoh, untuk merepresentasikan warna, ada nilai yang dikenal dengan RGB, seperti contoh di bawah ini. Jadi kalau untuk pengolah gambar, maka 72, 73, dan 33 ini akan diterjemahkan sebagai sekumpulan warna merah, sekumpulan warna hijau, dan sekumpulan warna biru. Nah, pada RGB, dalam satu byte itu kan nilai tertingginya adalah 255. Berarti nilai terendahnya adalah 0. Nah, jika RGB memiliki nilai 000, itu berarti tidak ada cahaya yang dipancarkan dari ketiga komponen tersebut. Misalkan nilai 0 berarti red-nya tidak memancarkan cahaya, green-nya tidak memancarkan cahaya, terus blue-nya tidak memancarkan cahaya. Kalau tidak ada cahaya yang dipancarkan artinya gelap, sehingga menghasilkan warna hitam. Sebaliknya, jika nilai RGB-nya maksimal, maka red 255, blue 255, green 255, maka seluruh komponen ini memancarkan cahayanya dengan sempurna, maksimal, berada pada intensitas maksimumnya. Perpaduan yang kuat dari ketiga warna itu akan menghasilkan warna putih. Jadi ketiga warna itu seperti panjang gelombang cahaya yang jika digabungkan sedemikian rupa akan memiliki sebuah titik di layar, ya semacam titik warna kuning atau coklat keruh yang dikenal dengan piksel. Seperti apa penampakan piksel? Nah, sebelum kita melihat penampakan piksel, apa sebenarnya piksel itu sendiri? Nah, piksel ini hanyalah sebuah titik di layar yang jika kita memperbesarnya, maka gambar apapun akan terlihat tuh titik-titik penyusunnya. Seperti emoji itu, yang sebenarnya adalah font. Nah, pada emoji ini memiliki pola khusus dari 0 dan 1, yaitu titik-titik yang terdiri dari masing-masing titiknya itu 3 byte. Kan ada nilai RGB tadi ya, berarti memiliki 3 nilai. Jadi 3 byte untuk setiap titik. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa 1 byte itu kan 8 bit. Berarti kalau 3 byte itu berarti 3 byte kali 8 bit. Jadi untuk setiap titiknya itu memiliki 24 bit. Nah, dengan memahami perhitungan ini, kita akan mulai paham nih, mengapa gambar, foto, atau GIF yang kita unduh itu berpotensi memiliki nilai byte yang sangat besar. Dan setiap gambar ini akan mewakili angka tergantung daripada kualitas daripada gambar tersebut. Semakin baik kualitasnya, semakin besar byte-nya. Nah, kita lihat ya, asalnya emoji yang kecil ini. Kemudian kita perbesar menjadi sebesar ini. Kemudian kita perbesar lagi, tuh. Jadi pecah ya, ada semacam kotak-kotak. Nah, kotak-kotak inilah yang dinamakan dengan piksel. Nah, piksel, piksel, piksel. Ini ada yang coklat, ada yang coklat keruh, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang agak putih. Piksel ini sangat penting karena inilah unit terkecil yang mewakili semua penampakan di layar dalam bentuk gambar atau visual. Oke, sampai sejauh ini kita sudah paham bagaimana manusia berkomunikasi dengan komputer. Jadi kalau urutan perjalanan The Baby Computer awalnya hanya paham 0 dan 1, kemudian dari 0 dan 1 ini mulai memiliki kesepakatan dan pemetaan yang awalnya ASCII, pemetaan yang hanya mewakili 256 karakter, kemudian meningkat menjadi Unicode. Nah, dengan mengenal Unicode ini, manusia mulai bisa merepresentasikan banyak hal dan memperkenalkannya kepada komputer. Nih, komputer, semakin banyak nih bit yang kamu punya, berarti kamu sudah mulai bisa merepresentasikan bukan hanya huruf, angka, warna, dan gambar. Nah, kita akan mulai dengan video. Bagaimana video direpresentasikan? Ya, sebenarnya sederhana. Video itu kan hanya gabungan piksel, dan kita sudah paham apa itu piksel. Bahkan video sendiri bisa terwujud hanya dengan sistem biner 0 dan 1. Untuk lebih memahaminya, bahwa video itu hanyalah gabungan gambar, gabungan piksel, mungkin teman-teman ingat nih sketsa semacam berikut ini nih. Jadi ada buku yang tebal untuk sketsa gambar, kemudian kita buat
gambar dengan berbagai posisi dan bentuk. Terus kita buka tuh bukunya itu. Nanti akan saya carikan contohnya ya, supaya lebih paham, oh ternyata video itu hanyalah sekumpulan gambar.